Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang Bapak cintai, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam materi bab yang ketiga, pembelajaran bab yang ketiga tentang materi dan perubahannya. Untuk pertemuan kali ini merupakan bagian terakhir dari bab yang ketiga tentang sifat-sifat fisika dan sifat-sifat kimia suatu zat, serta perubahan fisika dan perubahan kimia. Sebelum Bapak lanjutkan, Bapak persilakan kalian untuk mempersiapkan diri mengikuti pembelajaran kali ini dengan mempersiapkan buku kalian dan alat tulis kalian. Ya, silakan kalian siapkan. Baik anak-anak, kita lanjutkan bahwasannya setiap zat atau setiap materi memiliki sifat-sifat yang khas yang memudahkan untuk dikenali, dibedakan dengan zat lain. Sifat materi itu dikelompokkan menjadi dua, yaitu sifat fisika dan sifat kimia. Baik, kita mulai yang pertama. Apa itu sifat fisika? Jadi yang disebut sifat fisika adalah sifat yang dapat diamati secara langsung tanpa mengubah susunan zat. Misalkan warna, bau, kerapatan, titik lelet, titik beku, kelenturan, dan kekuatan. Jadi, wujudnya, warnanya, baunya, titik didih, titik lebur, dan kelarutannya. Ini adalah sifat fisika. Kita mulai yang pertama. Yang pertama adalah wujud zat. Semisal es. Es ini dapat berubah menjadi air, bahkan menghilang menjadi uap manakala dipanaskan. Jadi, ketika mendapatkan panas, benda akan berubah wujud. Contohnya adalah air ini. Bisa kita temukan dalam wujud padat, cair, dan gas. Yang kedua, warna. Warna suatu zat dapat kita amati secara langsung. Hal ini membedakan antara benda yang satu dengan benda yang lain. Contohnya, daun berwarna hijau, aluminium berwarna keperaan, kain berwarna-warni, atau emas berwarna kuning mengkilat. Ini adalah warna anak-anak. Contoh lain adalah kelarutan. Jadi air dapat melarutkan benda-benda, misalkan gula, garam, tapi minyak dan pasir tidak larut di dalam air. Yang selanjutnya adalah daya hantar listrik. Setiap benda memiliki kemampuan untuk menghantarkan listrik atau bersifat konduktor. Misalkan yang konduktor adalah tembaga, besi, aluminium. Yang kedua, ada benda yang tidak bersifat penghantar atau disebut dengan isolator. Misalkan kayu dan plastik, anak-anak. Yang selanjutnya, sifat fisika zat adalah bisa kemagnetan. Ada benda-benda yang dapat ditarik oleh magnet, misalkan besi, baja, atau ferrofluid. Ada juga benda yang tidak bisa ditarik oleh magnet, misalkan plastik dan karet. Ini sifatnya. Yang selanjutnya adalah massa jenis. Setiap zat memiliki massa jenis yang berbeda. Ya, misalkan
benda akan terapung, melayang, dan tenggelam dalam suatu zat cair karena memiliki massa jenis yang berbeda. Jika massa jenis benda lebih berat daripada massa jenis air, maka benda itu akan tenggelam. Bila massa benda sama dengan massanya air, maka benda akan melayang. Jika massa benda lebih ringan daripada massa jenis air, maka akan terapung. Satuannya adalah massa jenis adalah kilogram meter kubik, kilogram per meter kubik. Massa jenis adalah hasil bagi massa dibagi dengan volume. Yang selanjutnya, sifat fisika adalah titik didih dan titik beku. Merupakan suhu di mana benda akan mengalami perubahan wujud. Contohnya, air mendidih pada suhu 100 derajat Celcius. Ya. Air akan membeku pada suhu 0 derajat Celcius. Anak-anak, ini sifat fisik. Bisa kalian lihat dari bagian ini, air bisa mengalami mengembun. Mengembun itu dari, air ini bisa dari, kalau ada gas menjadi cair, namanya mengembun. Kalau cair menjadi padat, disebut membeku. Kalau padat menjadi gas, disebut menyublim. Kalau gas menjadi padat, disebut mengkristal. Cair menjadi gas disebut menguap. Ya, padat menjadi cair, melebur atau mencair. Ini sifat fisika, anak-anak ya. Baik, kita lanjutkan. Yang kedua, sifat kimia. Sifat kimia adalah sifat yang dapat diamati setelah suatu zat berubah atau menjadi zat lain atau dapat bereaksi dengan zat lain. Contohnya, besi dapat berkarat setelah bereaksi dengan oksida. Makanan dapat membusuk. Kertas dapat dibakar. Gas hidrogen dan gas oksigen bereaksi akan membentuk air. Itu adalah sifat kimia, anak-anak. Contohnya ini, saya pernah. Sifat kimia antara lain mudah atau tidaknya benda tersebut terbakar. Kertas dan bensin sangat mudah terbakar, tapi air dan tanah tidak mudah terbakar. Yang kedua adalah tadi pembusukan. Reaksi zat makanan dengan udara dapat menimbulkan pembusukan. Oleh karena itu, kita menyimpan makanan dan minuman tertentu dalam kulkas untuk mencegah pembusukan. Ini adalah termasuk sifat kimia suatu zat. Perkaratan ditimbulkan karena reaksi air dan oksigen. Oleh karena itu, alat-alat dari besi agar tidak cepat berkarat dilindungi dengan cat. Mudah atau tidaknya benda tersebut meledak, ya, dengan udara, api atau cahaya matahari. Yang selanjutnya beracun. Gas karbon monoksida dihasilkan dari pembakaran tidak sempurna dari atom. Gas CO ini memiliki sifatnya tidak berwarna dan tidak berbau. Apabila seseorang menghirup gas karbon monoksida, maka akan mengalami gagal napas karena aliran oksigen dalam darah tidak lancar, dapat menimbulkan gagal napas hingga mengalami kematian. Ini tadi ciri-ciri sifat kimia suatu zat. Baik anak-anak, materi atau benda memiliki sifat
kimia dan sifat fisika. Ya, suatu materi dalam kondisi tertentu dapat mengalami perubahan. Perubahan materi ini dapat berjalan sangat cepat atau lambat. Sebagai contoh, ada perubahan materi secara cepat. Contohnya, ketika kertas dibakar, maka kertas itu akan menjadi abu secara cepat, dapat kita amati. Yang kedua, ada perubahan secara lambat. Misalkan pada peristiwa perkaratan besi, bisa berubah lambat. Nah, perubahan materi ini juga sangat dipengaruhi sifat-sifat fisika dan sifat-sifat kimia. Kita lanjutkan dengan perubahan materi secara kimia. Disebut perubahan kimia. Perubahan kimia adalah perubahan zat yang menghasilkan zat baru berbeda dengan zat sebelumnya. Contohnya adalah peristiwa pembakaran. Ya. Contohnya kayu dibakar menjadi arang. Nih, atau nasi berasal dari beras yang dimasak. Peragian singkong menjadi tape. Kedelai menjadi tempe. Ya. Korosi besi berkarat. Pelapuan pada sampah. Adapun ciri-ciri perubahan kimia, yang pertama, terjadi perubahan warna. Contohnya, buah menjadi masak, asalnya hijau menjadi kuning atau merah. Besi berkarat. Roti dipanggang menjadi gosong. Ini karena perubahan warna. Reaksi antara tembaga sulfat dengan air. Tembaga sulfat yang asalnya putih menjadi ungu. Ini anak-anak. Yang kedua, terjadi perubahan suhu. Contohnya ketika terjadi fermentasi singkong menjadi tape, ini akan menghasilkan suhu yang lebih panas. Yang ketiga, terbentuknya gas. Kertas dibakar, kompor gas menyala, karbit disiram air, dan sampah membusuk. Contoh-contoh ini adalah ketika terjadi perubahan kimia menghasilkan gas. Yang selanjutnya, terbentuknya endapan reaksi. Pengendapan adalah reaksi kimia yang menghasilkan senyawa berbentuk padatan. Contohnya, susu menjadi basi, minyak menjadi tengik, dan batu kapur ketika disiram air membentuk endapan. Yang kelima, ciri perubahan kimia yang utama adalah menghasilkan zat baru. Contohnya adalah ketika kertas dibakar menjadi abu. Ini adalah ciri-ciri perubahan kimia. Dari perubahan kimia ciri-ciri itu, perubahan kimia dapat terjadi karena apa? Yang pertama, perubahan kimia terjadi karena pemasakan. Ketika beras dimasak, dipanaskan, ya, berubah menjadi nasi. Nasi ini tidak bisa berubah lagi menjadi beras. Kalian mungkin bisa memberikan contoh ketika sarapan pagi ibu kita membuat telur dadar atau telur goreng.
membuat kue. Ya, ini karena ada proses pemasakan, yaitu dengan proses pemanasan. Yang kedua, perubahan kimia karena fotosintesis. Ya, fotosintesis ini terjadi di dalam tumbuhan hijau karena ada air, karbon dioksida, dan cahaya matahari di dalam tumbuhan hijau, kemudian menghasilkan oksigen dan karbohidrat. Yang ketiga, perubahan kimia karena pengenziman. Perubahan kimia karena pengenziman ini disebabkan karena adanya enzim yang ikut bereaksi, anak-anak. Adanya enzim. Contohnya apa? Ketika nasi di dalam mulut kita kunyah, ini terjadi reaksi pengenziman. Namanya enzim petialin, mengubah zat tepung menjadi zat gula atau glukosa. Yang keempat, perubahan kimia karena pembakaran. Contohnya, reaksi antara api dengan lilin ini, sumbu lilin, maka akan menghasilkan energi cahaya. Contohnya lain, bensin akan menghasilkan energi gerak. Ini adalah perubahan kimia. Yang kelima, perubahan kimia karena korosi. Contohnya besi berkarat. Korosi disebabkan karena reaksi kimia antara besi dengan oksida logam, sehingga menghasilkan zat baru. Ya, zat baru. Besi ini berbeda dengan manakala besi berkarat ini akan berbeda sifatnya dengan besi yang baru. Yang keenam, perubahan kimia karena pembusukan. Contohnya adalah roti. Dia bereaksi dengan mikroorganisme. Rotinya berbau dan berlendir. Atau nasi yang busuk. Yang ketujuh, karena fermentasi. Misalkan reaksi proses pembuatan tape dilakukan oleh mikroorganisme sehingga menyebabkan singkong berubah menjadi tape. Ada 7 ciri dari peristiwa perubahan kimia. Kita lanjutkan dengan perubahan fisika. Perubahan fisika adalah perubahan yang tidak menghasilkan zat jenis baru. Ciri-cirinya tidak menghasilkan zat jenis baru, dapat kembali ke wujud asal, terjadi perubahan wujud. Yang keempat, terjadi proses pelarutan. Sebagai contoh, tadi di awal sudah Bapak jelaskan tentang wujud zat. Contohnya adalah nih, apabila zat padat menjadi gas disebut menyublim. Gas menjadi cair disebut mengembun. Cair menjadi padat disebut membeku. Cair menjadi gas disebut menguap. Gas menjadi padat disebut mengkristal. Cair menjadi padat disebut membeku. Contohnya anak-anak pada air ini. Mencair adalah perubahan wujud padat menjadi cair.
Contohnya es yang menerima kalor, dia akan mencair. Sedangkan membeku adalah dari wujud cair menjadi gas ketika air melepaskan kalor sehingga suhunya menurun. Mengembun, perubahan wujud gas menjadi cair. Contohnya uap air yang berubah menjadi embun. Ini mencair. Menguap, wujud cair menjadi gas ketika kita memasak air. Karena terkena panas, airnya akan menguap menjadi gas. Menyublim, contohnya adalah zat padat menjadi gas. Ini asalnya belerang anak-anak ya. Belerang padat menjadi gas. Mengkristal, wujud gas menjadi padat. Seperti ini. Mengkristal, gas menjadi padat. Kebalikannya, menyublim. Tuh. Demikian anak-anak materi kita pada hari ini. Jangan lupa kalian ulang dari video ini. Kalian baca ya materi yang ada di dalam buku kalian. Terima kasih. Jangan lupa selalu membaca dan belajar. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Selamat belajar, tetap semangat. Ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.